Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Intan Putri dengan NPM 233207. Di sini saya akan mereview buku tentang pastoral yang berjudul Mendengar Dalam Hati, karya Thomas N. Hart. Jadi di dalam buku ini berbicara tentang bimbingan rohani dan juga semua jenis relasi antar pribadi. Di dalamnya seorang pribadi, entah secara tersirat ataupun gamblang, meminta orang lain agar membantu dia untuk bertumbuh dan berkembang dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Buku ini sangat berguna untuk pedoman bagi para pendamping Kristen. Di dalam buku ini digambarkan seorang pendamping Kristen secara cukup konkret dan membuat para pendamping Kristen merasa lebih nyaman dengan gagasan melayani sesama dengan mendengarkan kisah mereka. Buku ini berisikan tentang yang pertama, pendamping sebagai sakramen. Yang kedua, menetapkan arah. Yang ketiga, konseling dan bimbingan rohani. Yang keempat, pertumbuhan di dalam kehidupan Kristiani. Yang kelima, doa sebuah orientasi. Yang keenam, doa membantu seseorang bertumbuh di dalamnya. Yang ketujuh, pilihan-pilihan Kristiani sebuah orientasi. Yang kedelapan, pilihan-pilihan Kristiani sebuah metode. Yang kesembilan, beragam perangkap. Yang kesepuluh, mempersiapkan diri. Yang kesebelas, situasi-situasi khusus. Yang kedua belas, situasi-situasi khusus yang lain. Dan yang ke-13, karunia bagi pendamping. Pada bab menetapkan arah, kita memberikan relasi yang membantu, yaitu mendengarkan, menjadi seorang teman, mengasihi, dan menjadi diri sendiri. Bukan relasi yang membantu untuk bertanggung jawab atas kehidupan seseorang pribadi yang lain, menghilangkan masalah dan penderitaan, menawarkan pengalaman, kebijaksanaan, dan kekudusan yang lebih besar. Di dalam konseling dan bimbingan rohani dalam buku ini, kita diharapkan untuk peka dan juga tanggap atas permasalahan yang kita dengarkan atau atasi dalam kegiatan ini. Dalam bab doa, sebuah orientasi, dijelaskan model-model doa, motif-motif untuk berdoa, dan juga sifat dasar. Pada bab doa selanjutnya, di mana untuk membantu seseorang bertumbuh di dalamnya dimulai dengan firman Allah dalam alam dan sejarah, menemukan gaya pribadi untuk doa, dan sebuah titik kritis. Dalam bab pilihan-pilihan Kristiani, sebuah orientasi memuat tentang kebebasan anak-anak Allah, rasa aman yang palsu, dan juga kehendak Allah. Pada bagian kedua adalah sebuah metode di sisi dijelaskan tentang prinsip dasar, peranan seorang pendamping Kristen, dan juga kerangka diskresi Ignatius, yaitu yang pertama, berdoa memohon kebebasan dan bimbingan. Yang kedua, membuat penilaian atas data. Dan yang terakhir, mencari peneguhan dalam rasa damai. Pada bab perangkap, di mana dibahas tentang hal-hal yang menyebabkan munculnya permasalahan, yaitu terlalu banyak mengatur, terlalu banyak berbicara, menyanjung-nyanjung, terjerat, kecil hati, dan juga menghambat. Pada bab yang ke-10, yaitu mempersiapkan diri, di mana harus dibangun di atas dasar yang telah ada dan dalam bidang-bidang pengetahuan yang penting. Bab situasi-situasi khusus yang membahas tentang wawancara pembukaan, harga diri rendah, membutuhkan peneguhan, berbicara sangat sedikit, berbicara terlalu banyak, dan 2 prinsip pengarah. Tentang bab situasi-situasi khusus yang mencangkup dimensi-dimensi ultim, tanpa sesuatu yang luar biasa, tidak pernah merasa cukup baik, godaan-godaan di bawah topeng kebajikan, hanya masalah semata, mengalihkan seseorang kepada seorang pakar, seberapa menantang, ketergantungan yang berlebihan, penyembuhan, dan 3 pengamatan terakhir. Setiap orang rindu untuk menceritakan kisahnya kepada orang lain,
dan ingin agar kisahnya dipahami dan juga diterima. Memang mendengarkan dengan hati penuh perhatian dan peka, memberi manfaat yang amat besar. Orang yang menceritakan kisahnya memberikan suatu berkat bagi orang yang mendengarkannya. Orang yang menaruh perhatian dan tanggap mendengarkan memberikan suatu berkat bagi orang yang menceritakan kisahnya. Yang saya ambil dari buku ini, kelebihan dari buku ini yaitu cukup lengkap dan memiliki pembahasan yang menarik bagi pembaca dan menampilkan contoh pengalaman yang sama dengan kehidupan asli saat ini. Dalam buku ini juga banyak dicantumkan kisah-kisah tokoh inspiratif. Untuk kekurangannya, ada beberapa kalimat atau kata yang saya tidak mengerti atau saya pahami. Buku ini berisikan tulisan, tidak mencantumkan gambar, sehingga kurang menarik minat pembaca, terutama untuk kaum milenial seperti saya saat ini yang terkadang sudah merasa malas jika melihat buku yang hanya berisikan tulisan saja. Baik, sekian video review buku dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Berkah dalam.